Dan selamat pagi jemaat yang dikasihi dalam kasih Kristus. Kita mengucapkan syukur pada Tuhan pada pagi ini sekali lagi karena Dia di atas limpah kasih dan anugerahnya kita sekali lagi dapat bersama-sama beribadah secara dalam talian kepada Tuhan pada pagi ini. Kita mengucapkan syukur kepada Tuhan karena Tuhan telah memimpin kita, menjaga kita, memberkati kita dari hari-hari yang lepas sehingga akan pada pagi ini kita dapat bersekutu sekali lagi. Pada pagi ini kita akan bersama-sama menaikkan puji dan syukur kita kepada Tuhan melalui nyanyian-nyanyian yang akan dipimpin dan yang dibawa oleh Praise and Worship Team BEM Bandar Bintulu Bahasa Malaysia. Dan selepas itu kita akan bersama-sama menikmati firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Deacon Jimmy Ayu. Dan sejurus selepas itu kita akan bersama-sama menghadap meja Tuhan dan mengambil perjamuan suci yang akan dikenalikan juga oleh Deacon Jimmy Ayu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita terus bersama-sama mengikuti SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan di dalam kita berusaha untuk memutuskan penularan ataupun rantaian penularan COVID-19. Baiklah jemaat Tuhan, kita tetap berdoa agar dimanapun kita berada kita akan sentiasa dilindungi oleh Tuhan kita. Dan apapun usaha kita, apapun yang kita lakukan semuanya
biarlah diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita memulakan ibadah kita pada pagi ini, marilah kita datang pada Tuhan di dalam doa kita. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi ini kami datang ke hadirat-Mu sekali lagi mengucap syukur di atas kasih berkat yang Allah Tuhan curahkan di dalam hidup kami. Sesungguhnya Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang baik, yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan anugerah yang telah Tuhan curahkan dalam hidup kami, membuat kami menjadi anak-anak Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, karena Engkau adalah Tuhan yang penuh kuasa, yang telah melindungi kami, memimpin kami dari hari-hari yang lepas, sehingga kan pada pagi ini kami sekali lagi dapat datang bersekutu, beribadah secara dalam talian kepadamu Tuhan. Tuhan, kami serahkan rantaian ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu, biarlah semuanya berjalan seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat kami. Amin. Jemaat Tuhan, selamat beribadah. Tuhan memberkati. Anak Allah, Yesus namanya. Dia hidup selama-lamanya. Mari nyatakan, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya. Kita angkat tangan kita, kita angkat hati kita muliakan Tuhan. Nyatakan, anak Allah, Yesus namanya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan. Dia yang telah mati, bahkan mati
terima kasih Tuhan oleh bukti kasih-Mu dan karya salib-Mu ya Tuhan. Haleluya. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna.
Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji, sembah dan puji, penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji, penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji, penuhi takhta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sekali lagi katakan, Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji, sembah dan puji, penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji, penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji, penuhi takhta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji, penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji, penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji, penuhi takhta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Tuhan Adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Selamat pagi dan salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Kita memuji Tuhan karena Tuhan telah menyertai setiap pribadi kita, dan saya percaya dimanapun jemaat Tuhan berada pada saat ini, mungkin ada yang duduk di rumah, yang sedang bertugas, biarlah Tuhan akan terus menyertai kita. Dan kita bersyukur juga kerana pagi ini kita dapat bertemu sekali lagi dan kita dapat beribadah walaupun menerusi online. Kita tahu Tuhan terus menyertai kita semua. Dan untuk makluman saudara-saudari ataupun Bapak Ibu yang saya kasihi, pagi ini kita akan mengadakan perjamuan cuci. Okey, kita akan mengadakan perjamuan cuci. Dan oleh itu, minta setiap keluarga ataupun saudara-saudari sediakan roti dan air untuk jamuan cuci ini nanti. Dan sebelum itu, sebelum kita masuk ke dalam perjamuan cuci ini, saya akan membacakan ayat firman Tuhan untuk kita.
Kita boleh lihat daripada 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 30. 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 30. Dan ayat 23 berbunyi seperti ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahawa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu, ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. 28. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Ayat yang terakhir, ayat 30. Sebab itu, banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Jadi firman Tuhan, ayat firman Tuhan yang untuk persiapan perjamuan cuci kita adalah yang terdapat daripada 1 Korintus pasal 11 ayat 23 hingga 30. Bapa, Ibu dan saudara-saudari yang saya kasihi, Tuhan Yesus menyuruh kita ingat tentang Dia dengan mengambil bagian dalam jamuan cuci ini. Dengan cara yang sederhana, perjamuan ini melambangkan bagi kita arti kematiannya. Roti yang dipecahkan ini melambangkan tubuhnya yang telah dipecahkan oleh karena kita. Dan minuman ini melambangkan darahnya yang telah tertumpah untuk pengampunan dosa kita. Saudara-saudari yang ada pada hari ini, yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat dan sudah dibaptis sebagai kesaksian tentang imannya kepada Kristus di hadapan umum, dipersilakan memakan perjamuan cuci ini. Tetapi terlebih dahulu, mari kita masing-masing memeriksa hati kita dan mengakui dosa kita kepada Allah, supaya jangan menghadap meja Tuhan ini tanpa bersedia. Sebelum kita teruskan dengan perjamuan cuci ini, mari kita berdoa dan saya akan pimpin kita dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi ini kami mengucap syukur kerana kami berkesempatan beribadah pada pagi ini, kerana kami tahu Tuhan telah menyertai setiap pribadi kami, sehingga kami ada di sini pada pagi ini. Tuhan, Engkau akan terus menyertai kami dalam jamuan yang kudus ini. Kami tahu Tuhan bahawa roti yang dipecahkan ini melambangkan tubuh-Mu yang telah dipecahkan oleh karena kami. Dan minuman ini melambangkan darah-Mu yang telah tertumpah untuk pengampunan dosa kami. Terima kasih Bapa, dan Engkau akan terus menyertai kami dalam jamuan ini hingga selesai. Kami doakan juga Tuhan, kiranya ada apa-apa yang menghalang kami dalam meja Tuhan ini, dalam perjamuan ini, Engkau akan bebaskan kami. Kiranya ada dosa yang kami telah lakukan, ampuni kami Bapa. Terima kasih Bapa, sehingga kami layak di meja Tuhan dalam jamuan ini. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu dan saudara-saudari yang saya kasihi, kita ambil roti duduk. Tuhan Yesus mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi
peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama. Minta jemaat Tuhan, kita ambil air dan cawan. Kita angkatkan cawan kita. Demikian juga Tuhan Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum bersama-sama. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan karena kami tahu Tuhan telah menyertai kami dalam jamuan yang kudus ini. Engkau telah bersama dengan kami. Dan doa kami, Engkau akan terus menyertai kami dalam apapun usaha kami pada masa-masa yang akan datang. Terima kasih Bapa, dan inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang saya kasihi, jamuan kudus ataupun perjamuan cuci ini sudah selesai kita lakukan. Kita tahu Tuhan terus menyertai setiap pribadi kita. Dan seterusnya kita akan mendengar daripada firman Tuhan yang saya akan bawa sebagai renungan kita pada pagi ini. Dan kita mengucap syukur juga kerana dalam ibadah kita pada pagi ini, kita telah mengangkatkan puji-pujian kita, penyembahan kita untuk memuliakan nama Bapa kita di surga. Dan kita akan mendengar daripada firman Tuhan sebagai dorongan setiap pribadi kita dalam apapun usaha kita pada hari-hari mendatang. Jadi firman Tuhan yang saya ingin kongsikan terdapat daripada Kolose pasal 1 ayat 3 sampai 8. Kolose pasal 1 ayat 3 sampai 8. Kolose pasal 1 ayat 3 sampai 8 dan saya akan baca. Dan ayat tebal di atasnya ialah ucapan syukur dan doa. Ayat 3. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap kali kami berdoa untuk kamu. Karena kami telah mendengar tentang iman-Mu dalam Kristus Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kami dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Ayat 6, yang sudah sampai kepada kamu, Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu, sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Ayat 7, semuanya itu telah kami ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Ayat yang terakhir, ayat 8, dialah yang juga telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Jadi demikianlah ayat firman Tuhan yang sungguh jelas untuk setiap pribadi kita pada pagi ini. Kita puji Tuhan untuk firman Tuhan itu. Dan saya akan baca sekali lagi ayat yang ketiga itu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu. Saudara-saudari yang saya kasihi,
Dasar yang kuat akan menentukan kuat dan kukuhnya sebuah bangunan. Demikian juga dengan kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadi tema ringkas yang saya ingin kongsikan pada pagi ini ialah dasar pengucapan syukur. Dasar pengucapan syukur. Seperti yang telah saya nyatakan tadi, dasar yang kuat akan menentukan kuat dan kukuhnya sebuah bangunan. Demikian juga dengan kehidupan kita sebagai orang percaya ataupun sebagai orang Kristen. Jika dasar kita tidak kuat dan tidak teguh di dalam Tuhan, maka kita akan mudah tergoyahkan. Kalau kita dapat hidup dan berdiri teguh, itu semuanya hanya karena kemurahan dan kasih Allah untuk setiap pribadi kita. Allah tidak pernah memperhitungkan kebaikan. Allah tidak pernah memperhitungkan anugerah. Allah tidak pernah memperhitungkan kasih yang telah diberikannya kepada setiap pribadi kita. Dan oleh itu, kita seharusnya mengucap syukur kepada Allah kita. Yang saya bawa tema tadi ialah dasar pengucapan syukur. Dan dasar pengucapan syukur yang saya ingin kongsikan bersama pada pagi ini. Ada 3 perkara yang saya ingin kongsikan bersama sebagai dasar pengucapan syukur kita. Yang pertama ialah iman. Iman. Kita boleh rujuk daripada ayat firman Tuhan daripada Ibrani pasal 11 ayat 1. Ibrani pasal 11 ayat 1 berbunyi seperti ini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Puji Tuhan, karena ayat firman Tuhan ini sungguh jelas yang memperingatkan kita bahawa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi demikian ayat firman Tuhan. Dan saudara-saudari yang saya kasihi, di dalam iman kita akan melihat kebenaran yang dinyatakan tentang Allah. Dan juga orang-orang benar akan hidup karena imannya. Karena iman adalah dasar hidup bagi orang percaya. Dan kita boleh rujuk juga daripada Roma pasal 1 ayat 17. Roma pasal 1 ayat 17. Roma pasal 1 ayat 17 berbunyi seperti ini. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ya, di akhir ayat ini ataupun di penghujung ayat ini menyatakan orang benar akan hidup oleh iman. Saudara-saudari yang saya kasihi, iman yang sungguh-sungguh kepada Allah akan membuat hidup kita berkenan kepada Allah. Dan Allah akan menyediakan dan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari-Nya. Dan kalau kita lihat daripada ayat firman Tuhan daripada Ibrani pasal 11 ayat 6, Ibrani pasal 11 ayat 6 berbunyi seperti ini. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahawa Allah ada dan bahawa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Seperti yang telah saya nyatakan tadi, iman yang sungguh-sungguh kepada Allah akan membuat hidup kita berkenan kepada Allah.
Dan Allah akan menyediakan dan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi yang kedua yang saya ingin kongsikan adalah daripada dasar pengucapan syukur ialah kasih Allah. Kasih Allah untuk setiap pribadi kita. Kita boleh lihat daripada Yohanes pasal 3 ayat 16. Yohanes pasal 3 ayat 16. Berbunyi seperti ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat firman Tuhan sungguh jelas untuk setiap pribadi kita. Karena tanpa kasih Allah yang dinyatakan dengan pengorbanan anaknya yang tunggal, maka kita akan tetap menjadi orang-orang yang hidup di dalam dosa. Kasih Allah yang telah diberikan secara percuma bagi kita, itulah yang menjadi dasar pengucapan syukur kita. Karena kasih-Nya kita memiliki kepastian hidup. Kasih yang telah kita terima, seharusnya kita bagikan sesama kita, sehingga mereka pun dapat merasakan kasih Allah juga. Jadi itu yang kedua yang saya ingin kongsikan ialah kasih Allah. Dan yang terakhir, yang ketiga ialah pengharapan di surga. Pengharapan di surga. Kita boleh lihat daripada ayat firman Tuhan, yaitu Kolose pasal 1 ayat 5. Kolose pasal 1 ayat 5 berbunyi seperti ini. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Ya, firman Tuhan sungguh jelas untuk kita. Karena pengharapan kita tentang hidup di surga adalah pengharapan yang nyata, yang telah disediakan oleh Allah kita. Pengharapan kita tentang hidup di surga adalah pengharapan yang nyata, yang benar, yang telah disediakan oleh Allah kita. Kebenaran pengharapan itu adalah kekal dan tidak dapat dipengaruhi oleh apapun. Ya, kebenaran pengharapan itu adalah kekal dan tidak dapat dipengaruhi oleh apapun. Jadi inilah 3 perkara yang saya ingin kongsikan pada pagi ini. Daripada tema kita yaitu dasar pengucapan syukur. Yang pertama adalah iman kita. Yang kedua adalah kasih Allah untuk setiap pribadi kita. Yang ketiga adalah pengharapan kita di surga sebagai orang percaya. Jadi inilah 3 perkara yang saya ingin kongsikan pada pagi ini. Yang menjadi pengucapan syukur kita sebagai orang percaya ataupun orang yang beriman. Dan yang telah menerima anugerah keselamatan dan pengharapan hidup di dalam surga. Dasar-dasar itu yang akan mengingatkan kita. Dasar-dasar itu yang akan menjaga. Dasar-dasar itu yang akan menuntun kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang saya kasihi, Injil akan berkembang. Banyak orang akan mendengar dan mengenal kasih karunia Allah melalui buah-buah pertobatan kita sebagai orang percaya. Jadi firman Tuhan untuk kita pada pagi ini sampai di sini. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi ini, mari kita berdoa dan saya akan pimpin kita dalam doa. Haleluya Bapa kami di surga, Bapa yang kami sembahlah nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur karena kami dapat beribadah pada pagi ini dengan kesempatan yang sungguh baik ini. Kami tahu Tuhan
terus menyertai setiap pribadi kami. Bapa kami di surga, kami berdoa kiranya ada jemaat Tuhan ataupun anggota gereja kami, saudara-saudari yang dalam lemah tubuh, yang dalam keadaan yang sakit, kami doakan Tuhan Engkau akan pulihkan keadaan mereka. Beri kesembuhannya terus menerus. Dan Engkau akan sembuh mereka daripada sakit penyakit yang mereka alami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga pada saat ini Tuhan, kerana wabak pandemik COVID-19 masih lagi berada di sekitar kami. Kami doa Tuhan Engkau akan lindungi setiap pribadi kami, setiap anggota gereja kami, setiap ahli keluarga kami, supaya kami tidak dijangkiti oleh pandemik COVID-19 ini. Kami terus mendoakan juga Bapa kami di surga, sekiranya ada anggota kami yang telah dijangkiti oleh virus ini. Doa kami Tuhan, Engkau akan pulihkan keadaan mereka, beri kesembuhannya terus menerus untuk mereka. Terima kasih Bapa. Tuhan kami terus berdoakan juga, kiranya ada anggota kami yang akan bertugas bila-bila masa, ataupun yang akan bekerja untuk 1 minggu yang akan datang ini. Kami doakan Tuhan Engkau akan menyertai setiap pribadi kami. Lindungi kami Tuhan supaya kami tidak menghadapi apa-apa masalah. Kami tahu Tuhan akan terus menyertai setiap pribadi kami. Dan inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Ibadah kita sampai di sini. Sehingga kita berjumpa lagi di masa hadapan. Tuhan Yesus memberkati setiap pribadi kita. Terima kasih.